Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Dalam beberapa kesempatan kemarin dan juga beberapa waktu yang akan datang, insya Allah kami akan melakukan investigasi yang terkait dengan kejayaan Nusantara yang akan datang, yang terkait dengan kebangkitan agama Tauhid yang akan datang. Pada investigasi yang pertama kemarin, yaitu Kerajaan Sri Gading di desa Sri Gading dari Banyu Asin, Banyu Asin itu Musi Banyu Asin, sudah saya sampaikan tentang kerajaan metafisik yang baru muncul, yang memang menyongsong kejayaan Nusantara. Kemudian di Suranjana, kota misteri yang sudah terkenal, juga sudah bersedia untuk diinvestigasi. Kali ini saya akan menyampaikan hasil investigasi dari Kerajaan Sulaiman. Dalam beberapa video sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwasanya harta amanah Allah yang diturunkan melalui Raja Sulaiman kini sudah dipegang sebagian oleh Ratu Bilqis atau Ratu Pantai Selatan. Jadi kita akan ke Jogja sebentar, atau ke Magelang tepatnya. Di Magelang itu ada candi yang sangat besar, namanya Candi Borobudur. Candi Borobudur ini dalam literasi sejarah yang kita pahami adalah candi Buddha, berkarakter Buddha, yang dibangun pada 800-an Masehi. Nah, pada investigasi semalam ternyata ditemukan fakta bahwasanya di spirit Borobudur itu adalah kuil Sulaiman. Sebenarnya isu tentang Borobudur adalah kuil Sulaiman itu sudah ada yang pernah menyampaikan. Saya lupa nama orangnya itu. Di YouTube itu ada tentang Kerajaan Sulaiman dan Ratu Saba. Jadi setelah diinvestigasi semalam, ternyata memang Borobudur itu dibangun langsung oleh Raja Sulaiman. Dibangun pada tahun 1981 sebelum Masehi. Jadi pada saat Nabi Sulaiman berumur 20 tahun, yaitu pada tahun 1981, berarti Nabi Sulaiman lahir pada tahun 2001 sebelum Masehi. Pada saat Nabi Sulaiman berumur 20 tahun, tahun 1981, Nabi Sulaiman membangun kuil Solomon selama 100 tahun sampai tahun 1881 sebelum Masehi. Jadi pembangunan Candi Borobudur ini memakan atau membutuhkan waktu selama 100 tahun. Dari 1981 sampai 1881 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Sulaiman itu usianya 220 tahun. Jadi setelah selesai pembangunan candi,
pada tahun 1881 beliau menikmati kejayaan itu sampai 100 tahun kemudian, yaitu 1781 sebelum Masehi. Nah, jadi bentuknya sejak awal memang Candi Borobudur itu bentuknya seperti itu. Tetapi pada masa Nabi Sulaiman membangun itu, pada masa Nabi Sulaiman, bentuk candinya itu tidak ada patungnya, polos, tapi stupanya ada, tapi bentuk patungnya tidak ada. Tidak ada patung-patung itu. Termasuk ribuan relief yang ada di dinding Borobudur memang sudah ada sejak awal. Sudah ada sejak awal. Nah, pada tahun 188 sebelum Masehi, kuil itu diambil alih atau entah diklaim atau bagaimana, itu diambil alih oleh kelompok Buddha atau berkeyakinan terhadap agama Buddha. Jadi digunakan untuk beribadah agama Buddha pada tahun 188 sebelum Masehi. Nah, jadi sekali lagi saya urutkan Nabi Sulaiman lahir tahun 2001 sebelum Masehi. 20 tahun kemudian, mungkin pada saat dia masih putra mahkota ya. Masih putra mahkota, pada tahun 1981 beliau mendirikan Candi Borobudur sampai 100 tahun kemudian, yaitu pada 1881 beres atau sukses itu Candi Borobudur. Kemudian 100 tahun kemudian Nabi Sulaiman menikmati candi, maksudnya menikmati kejayaan candi tahun 1781. Nah, setelah itu beliau meninggal dan candi itu berpindah ke agama Buddha atau ke kelompok agama Buddha pada tahun 188 sebelum Masehi. Kemudian kenapa Temple of Solomon atau kuil Solomon itu di situ? Karena memang kerajaan Sulaimannya itu ternyata ada di Sleman. Jadi setelah investigasi semalam, kerajaan Sulaiman itu ternyata ada di Sleman, di lereng Gunung Merapi. Di situ ada hutan larangan itu. Disitulah ternyata kerajaan Sulaiman. Tuh. Nah, Ratu Sabah sendiri ternyata fix ada di Dieng, gitu loh. Beliau ada di Dieng, di Wonosobo. Makanya kan Ratu Sabah ternyata dari situ. Fakta wacana selama ini kan Nabi Sulaiman ada di Timur Tengah kan, di Hebron dan sebagainya, tapi tidak ada bukti apapun tentang bekas kerajaannya. Jadi Ratu Sabah atau Ratu Bilqis itu ternyata dari Dieng, dari Wonosobo. Nah, Ratu Balqis atau Ratu Dieng, ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal, kemudian dia mewarisi kekayaannya dan Ratu Bilqis moksa menjadi Ratu Pantai Selatan. Jadi di dunia spirit, Ratu Bilqis itu berkali-kali sudah saya katakan beliau adalah Ratu Pantai Selatan. Tuh, jadi Ratu Pantai Selatan itu ada merupakan istri Nabi Sulaiman. Makanya kenapa Ratu Pantai Selatan begitu kaya, karena memang itu mewarisi harta Sulaiman gitu. Itu termasuk masalah kesaktiannya, karena waktu itu kan Nabi Sulaiman bisa mengendalikan jin, mengendalikan angin, bisa berkomunikasi dengan burung gitu. Nah itu, jadi Ratu Bilqis itu dari Wonosobo, dari Dieng, dari daerah Dieng. Sedangkan Istana Sulaiman sendiri itu ada di daerah Sleman, ada di dekat Merapi situ. Sampai sekarang ada hutannya di situ, di daerah situ. Walaupun memang jadi kontur itu berubah atau konturnya menjadi daerah lereng Merapi itu karena ledakan gunung itu beberapa kali ya, sehingga merubah kontur. Tapi kerajaannya sampai sekarang ada.
Jadi kerajaan itu di metafisik masih ada. Sedangkan umur Nabi Sulaiman sendiri waktu memerintah itu umurnya sepanjang 220 tahun usianya. Nah, kenapa bisa di Jawa ya? Kenapa bisa? Karena ternyata Nabi Daud pun ada di Jawa. Insya Allah ke depan saya akan bahas posisi Nabi Daud itu sebenarnya ada di mana. Kemudian perang dengan Goliat atau Jalut itu nanti ada di mana. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti berikutnya ke Prambanan, karena memang ada keterkaitan juga dengan Prambanan dan beberapa tempat yang lain termasuk Gunung Lawu, termasuk Gunung Padang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya kenapa ini terkait dengan SP? Karena harta yang ada di selatan itu memang akan digunakan oleh SP untuk kepentingan umat gitu loh. Jadi itu kekayaan Sulaiman itu sudah diizinkan. Kekayaan Sulaiman sudah diizinkan untuk digunakan oleh SP dalam rangka membangun kembali dunia seperti surga. Jadi keterkaitannya di situ. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.